Makasih, silakan. Baik, terima kasih. Pada intinya BPN ini adalah kegiatan hilir. Jadi sudah semua terpenuhi izin-izinnya, ya. Jadi kegiatan yang paling terakhir, yang paling hilir adalah kegiatan pensertifikatan tanah. Kalau saya dengar beberapa masukan tadi, Pak Ketua, IUP ini kan izinnya bupati, Pak. Kalau memang pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu itu tidak berkenan, ya cabut aja, itu kewenangan bupati. PT itu yang di Pelalawan itu dicabut oleh bupati Pelalawan. Barusan ini kami laksanakan untuk sekarang ini kami lagi proses untuk HGU-nya, pencabutan HGU. Jadi PT itu apa kepanjangannya? Usaha mandiri di Pelalawan seluas 6.000 hektar. Karena dia sudah tidak lagi menurut bupati tidak sesuai lagi dengan ketentuan, dicabut, selesai. Nah ini begitu juga, kalau memang bupati itu sudah memandang bahwa pertama saya lihat masukan dari kehutanan, ini kawasan hutan lindung, nggak bisa diapa-apakan nih Pak. Benar kata Pak Mardianto apa ya? Saya sebenarnya Pak, nggak bisa diapa-apakan. Hutan lindung, kalau HPK, kemudian apa lagi? Gambut lindung, ini apa ini? Lindung gambut. Ini apa ini? Gambut. Tolong tetap ke sini. Gambut lindung. Rapatnya ke sini ya. Gambut lindung. Gambut lindung berarti dia masuk pipip. Ya. Pipip. Nah, pipip ini Pak Ketua, dia harus mengajukan permohonan klarifikasi ke pranologi. Kalau dia pipip, jadi kita harus bedakan ini apakah hutan lindung, apakah gambut. Ya. Kalau gambut, dia termasuk pipip, penghentian pemberian izin baru. Tetapi itu bisa diajukan permohonan klarifikasi ke Dirjen Pranologi oleh perusahaan tersebut. Nah, patut nanti Bapak pertanyakan kepada perusahaan, apakah sudah dilakukan itu permohonan klarifikasi ke pranologi? Apakah sudah keluar izinnya dari pranologi? Nah, pada intinya BPN sudah saya bilang, apabila izin-izin di kegiatan hulu sudah selesai, maka kami kegiatan yang paling akhir. Dan BPN tidak ada regulasi atau undang-undang untuk memaksa. Nah ini. Jadi BPN tidak bisa misalnya, oh perusahaan kamu sudah lengkap, ajukan. Tidak ada. Kami hanya menghimbau. Karena peraturan tidak ada paksa. Apakah perusahaan ini harus mensertifikatkan tanahnya, itu tidak ada peraturan itu. Tapi kalau menghimbau kami bisa, silakan Pak perusahaan. Kalau sudah lengkap persyaratannya, izin-izin sudah semua, ajukanlah. Hanya menghimbau. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah ini yang kita maksudkan, memintakan keterangan semua pihak yang hadir, sehingga saling melengkapi untuk referensi kita. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, apakah masih ada dari rekan-rekan yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak Bu. Ya. Mungkin sebelum nanti ada pendalaman lagi pimpinan, silakan nanti kalau ada perusahaan yang mau menyampaikan informasi yang perlu kita. Baik, terima kasih. Kita sudah sama mendengarkan di dalam ruangan ini apa yang diharapkan oleh masyarakat, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten. Telah pula tadi dijelaskan oleh Dinas Kehutanan bahwa kawasan itu termasuk lindung gambut, bahwa belum salah satu berada di kawasan hutan, kemudian dan lain sebagainya, belum memiliki izin pemanfaatan kayu. Sampai tadi juga dijelaskan ada sanksi
ada denda terhadap kondisi yang dilakukan oleh Palma 1 karena banyaknya terjadi pelanggaran terhadap yang seharusnya dilalui di hulu oleh sebuah perusahaan baru sampai dia ke hilir yang disampaikan oleh Bapak Kanwil BPN tadi. Nah, dalam kesempatan ini tadi saya sudah lihat membawa surat kuasa. Silakan diserahkan dulu. Bukan anak orang Mandala. Bukan anak Terima kasih. Surat kuasa 027 Lex Daftar SK garing PS garing 1 garing 22. Nama Topaliga Triaginta Ginting, Direktur Palma 1. Memberi kuasa Yudi Prasio, Albert Frans Simatupang, Ricci Lukito. Ditandatangani tanpa stempel. Asli menyusul. Baik. Pertanyaannya, untuk yang kuasa pertama dari Hari Hermawan, dia sebagai direktur utama. Sebelum beliau siapa direktur utamanya? Sudah berapa lama beliau jadi direktur utama? Bisa nanti diperlihatkan kepada kami aktenya, akte perubahan. Jangan-jangan nanti bukan dia yang direktur, termasuk yang Topaliga, ya harus ada aktenya. Baik, sekarang karena sudah ada surat kuasa, beliau kita berikan kesempatan terhadap hal-hal yang berkembang dalam forum ini, mulai dari tuntutan kehendak masyarakat, proses yang telah dilalui banyak yang tidak sesuai dengan aturan di Pemkap.INHU, termasuk di Dinas Kehutanan, sehingga proses dari Palma 1 ini di hulu saja belum selesai, tapi hilir sudah dikerjakan. Untuk itu mohon penjelasan. Izin pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para rekan-rekan baik dari pimpinan-pimpinan DPD di provinsi maupun di pemerintahan kabupaten dan provinsi, serta dari perwakilan dari masyarakat Desa Penyaguan. Mohon izin Pak, mungkin saya coba sampaikan histori juga, mungkin tadi sudah disampaikan juga Pak Manara dari Pak Farozi, bahwa izin lokasi PT Palma 1 ini terbit tahun 2007 Pak, yang pada saat itu sudah berlaku Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32 tahun 2004. Kami pun mendapatkan Pak izin ini dengan label Garuda. Kita diberikan izin label Garuda. Di sini sudah disampaikan dalam pertimbangan izin lokasi 90 tahun 2007 bahwa rencana lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimohon oleh Palma 1 telah sesuai dengan RT RW wilayah Indragiri Hulu dan telah memenuhi persyaratan lainnya. Dalam pada saat Bupati menerbitkan ini Pak, memperhatikan satu, surat Kepala Dinas Pertanahan nomor 590 garing TGT garis datar 2 Romawi garis miring 2007 garis miring 02 tanggal 23 Februari tentang rekomendasi teknis izin lokasi. Dan dua, hasil peninjauan lapangan tim teknis dinas atau instansi terkait. Artinya Pak, kami waktu itu bermohon diberikan oleh pemerintah daerah Pak. Ya Pak, yang di sini sudah sesuai juga seluas 14.144. Itu pertama. Yang kedua, saya akui Pak Manara, seperti yang Pak Farozi sampaikan juga tadi, bahwa di tahun 2010 ada revisi terkait perpanjangan dan revisi izin lokasi pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma 1. Pada saat Bupati Indragiri Hulu saat itu adalah Pak Mujitaid Talib menerbitkan ini, ada menimbang Pak bahwa
ada surat keterangan dari Desa Penyaduan terkait rekomendasi perpanjangan izin lokasi nomor 01 garis miring PYG huruf besar garis miring angka 5 Romawi garis miring 2010 tanggal 3 Mei 2010. Serta juga ada telah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa Penyaduan 5, terus telah mendapat surat rekomendasi dari Camat Batang Gangsal nomor 590 ada di sini Pak. Terus betul Pak yang Bapak sampaikan bahwa ada acara rapat dengan pendapat Komisi A DPRD itu sudah ada, betul Pak. Makanya di sini akhirnya di 180 ini disebutkan untuk menghindari konflik dan segala macamnya serta dia sebut juga Pak telah sesuai dengan tata ruang wilayah, ya kan? Di sini akhirnya dikeluarkanlah 3.000 menjadi 10.230 hektar. 3.000 itu dikembalikan kepada masyarakat Desa Penyaduan dan disebutkan dalam ini PT Palma 1 tidak diharuskan lagi untuk membangun kebun plasma untuk masyarakat Desa Penyaduan. Ya. Kaitan itu nanti Pak mungkin izin. Yang kami dapat ini Pak. Betul. Yang kami dapat ini Garuda yang kami dapat ini. Ya, ini Pak Farozi. Yang Garuda label Garuda yang kami dapat adalah ini. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Tapi mungkin begini Pak Farozi, mungkin nanti kami izin Pak Farozi jika diperkenankan kami disampaikan titik koordinat Pak yang berdasarkan di mana sih Pak 3.000 hektar yang dimaksud itu saat ini Pak. Mungkin izin Pak jika diperkenankan saya mohon izin setelah ini untuk kami coba overlaykan Ke sini dulu ya. oleh tim JIS kami Pak terkait di mana lokasi 3.000 ini saat ini. Karena kalau dari SK ini sudah dikeluarkan. Ya kan, tapi andai kata memang tadi ada dibilang informasinya kami masih kerjakan atau apa, boleh Pak minta tolong nanti kami sampaikan Pak Farozi disampaikan titik koordinat di mana 3.000 itu. Sehingga kami bisa overlaykan dengan peta kerja yang saat ini sudah dikelola oleh PT Palma 1. Oke, saya cut dulu. Kami minta langsung Pak Farozi dari pemerintah Kabupaten dulu untuk menyampaikan titik koordinat yang diminta untuk yang 3.000 hektar. Silakan Pak. Jadi Pak. Pimpinan. Izin. Enggak, izin dulu. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat serta seluruh hadirin yang saya hormati. Jadi sebenarnya jujur Pak, Bapak dari Palma 1 siapa tadi Pak? Izin saya dengan Yudi Pak. Pak Yudi. Sebenarnya Pak Yudi tidak perlu berdebat dengan kita lagi Pak. Dokumen Garuda dan Garuda ini kan Bapak orang legal atau orang apa? Legal. Izin orang legal Pak. Legal ya. Komunikasi tetap kembali Pak ya. Ya. Tidak boleh langsung. Ya, jadi kalau orang legal tentu tahu. Walaupun burung Garuda ini kita akui Garuda, tetapi di dalam bahasa-bahasa itu ada yang perlu Bapak cermati dulu gitu ya. Kalau dasarnya ada surat permohonan Bapak, ada pernyataan itu, memang itu normatif setiap proses seperti itu. Ada pertimbangan. Bapak mau tidak saya berikan tukar pikir? Tahu tidak? Semua pertimbangan yang diberikan itu putar belakang, Pak. Ya, saya 3 tahun dulu, Pak. 3 tahun saya pernah memberi keterangan di Kejagung, Pak. Saya akan bocorkan kepada Bapak ya. Memberi keterangan di Kejagung itu, izin Bapak itu tidak prosedural, Pak. Cacat apa bahasa? Saya tak paham itu. Maksudnya cacat hukum lah kata dia. Pemerintah daerah meminta pajak seluruh tak boleh gitu. Tidak prosedural ya. Tidak prosedural itu apa namanya? Jadi 3 tahun dulu saya sudah memberi keterangan, Pak. Tahu tidak? 21 pertanyaan 10 jam, Pak. Di Kejagung. Jadi Bapak tuh saya diperdebat lagi itu, Pak. Jadi Bapak selaku orang legal harus cermat juga bahwa seluruh perizinan yang beri Bapak itu dasar itu cacat hukum, Pak. Ini menurut kajian dari Kejagung, Pak. Bertebrak kan, Pak? Apakah boleh saya buka nanti, Pak? Pertimbangan teknis yang diberikan oleh OPD, saya tidak sebutkan nama, bertabrakan dengan atur yang berlaku, Pak. Nanti Bapak buka Undang-Undang Hutan Pak 1, Pak. Buka saya tata ruang TGHK. Semua diadu oleh Kejagung itu, Pak. Bertebrak semua, Pak.
Apa kata Kejagung itu Pak Bintang apa? Tolong saudara bantu pada saya izin yang diterbitkan oleh Bupati, pertimbang teknis yang sudah diterbitkan oleh kabupaten maupun dari provinsi, pertimbang makro sebagainya ada diterbitkan oleh provinsi, disondingkan dengan izin. Saya tidak mau Pak jawab, tidak mau. 3 yang suruh, tolong izin yang diterbitkan sondingkan dengan tata ruang, sondingkan dengan TGHK, seperti apa? Bertebrak Pak mungkin. Nah, jadi Bapak tak usah bicara itu lagi Pak. Ya, tak usah bicara. Saya 10 jam Pak, 21 pertanyaan Pak. Semua cerita isi perutnya Pak Mas Aku itu sudah tercatat di Kejagung Pak. Jadi minta tak usah lagi lah Pak. Jadi bagaimana? Di sini ada kelemahan, di sini ada kelemahan. Tak usah Bapak perdebatkan lagi. Terhadap lahannya 3.000 hektar, kami sudah ukur dengan tim Pak. Banyak titik koordinatnya Pak. Ya, lahan 3.000 hektar itu nanti boleh saya kasihkan ini. Pertama ada di titik koordinat 102 derajat 32,43,14 timur Pak. Ya, fakta di lapangan lahan 3.000 itu yang diklaim ini memang termasuk timbang tindih dengan lahan Bapak itu, lahannya 3.000 itu. Kita lihat, sudah itu ada timbang tindih dengan PT Palak Mampu Sestari Pak. Ya, Citra Indo apa gitu. Ada hasil pengkaji di lapangan itu kita menggunakan alat. Ya, jadi di mana sekarang ini? Ada Baik, semuanya cukup itu. mungkin Pak Raja. Ya Pak. Substansi sudah kita Ya. dapatkan. Mungkin cukup untuk keterangannya Cukup. dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, karena tadi dari pertanyaan Pak Yudi melanjutkan kepada Pak Raja, mungkin ada keterangan tambahan. Saya mau apa sedikit. Kalau tidak ada, kami persilakan Pak. Mungkin saya pengen lama-lama saya apa gitu baca. Nah, mungkin kami persilakan dulu Pak Bu Edi, nanti silakan ditambahkan. Silakan. Pak dari Ibu ya. Ini memang ini ya. Ini modus perusahaan yang kita lihat. Tapi kalau Bapak bahasa itu ini Bapak menaik dari siapa nih Pak? Bapak sudah patok 2010. Iya betul. Ini sekarang Yudi minta koordinat. Kamu ngajar namanya itu. Iya. Bapak patok berapa kali patok campur sama perusahaan. Sekarang Yudi minta koordinat. Jadi campur kita bahas-bahas itu Pak. Iya betul. Ini emang modus ini orang kirim-kirim orang ini mau Bapak ini ya. Bapak bang. Itulah usaha ya kan, itu. Kami sebagai wakil masyarakat, wakil negara pemerintahan juga, unsur pemerintahan Provinsi Riau, orang yang di DPRD itu unsur pemerintahan. Ya. Akan nilai ini, ya, akan merekomendasi terkait dengan apa Bapak? Mungkin yang Bapak langsung saja, apakah Bapak sudah pernah mengurus planologi, pernah mengurus apa? Bapak itu, ya. Mungkin itu pimpinan untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Bu Hairi dengan modusnya bahwa beliau uraikan, dan tadi juga ada dari BPN kalau tidak salah dan Kehutanan yang mempertanyakan status lahan harusnya diurus kemana, panologi dan segala macamnya. Nanti itu kami persilakan untuk langsung kepada pokok yang dipertanyakan tadi aja. Baik, terima kasih Pak Abu Heri dan pimpinan sidang. Ya, kalau memang mesti langsung ke bagian terkait teknis perizinan tadi Pak. Pak Desi, mohon izin Pak. Kami sejak terbitnya PP 60 Pak, itu sudah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan Pak. Bahkan ketika PP itu PP 60 tahun 2010 ya Pak ya, setelah itu kan direvisi kembali. Coba diulang Pak, mic-nya didekatkan, tidak usah selalu melihat jauh ke sana, ke depan saja. Pada saat PP 60 tahun 2010 Pak, kami sudah mulai mengajukan tentang tata cara pelepasan kawasan hutan. Koreksi Pak Desi kalau saya keliru. Di situ kami sudah mengajukan PP itu, seingat saya di tahun 2012 direvisi ya Pak, diberikan jangka waktu kembali, kami ajukan. Setelah itu Pak, di tahun 2015 ada itu PP 104, kami ajukan juga Pak terkait keterlanjuran.
permohonan ada Pak, diterima lengkap. Kami pun sudah menyampaikan 2018 ke Dirjen Planologi untuk menindaklanjuti permohonan kami dan dibuat tim terpadu. Hanya saja kan pada saat itu, seingat saya semua stagnan ya Pak, tiarap karena belum ada peraturan teknis untuk menindaklanjuti itu. Ya Pak. Nah, yang terbaru Pak, perkembangan, mungkin juga saya yakin, izin Pak, pada saat kami mengajukan proses permohonan pelepasan kawasan hutan itu, di tahun 2012, 26 Desember, surat nomor 522 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Ini rekomendasi, Pak. Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Sekju Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, direkomendasikan untuk melakukan perubahan, Pak. Tindak lanjut dari ini apa, Pak? Keluar, Pak. Surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang diterbitkan oleh atas nama Gubernur Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Ini yang kami ajukan pada saat mengajukan mulai dari awal dan sampai dengan kami konsisten ajukan melalui PP 104 tahun 2015, Pak. Tanda terima kami ada Pak tanggal 2 Mei 2016. Ketika ini sudah dimohon berproses, betul yang disampaikan tadi. Keluarlah hasil telaah kawan-kawan dari PTKL, Pak. Itu menelaah areal ini masuk areal gambut. Kami pun urus Pak. Waktu itu terbuka, ada medianya terkait PIPIP, revisi PIPIP itu kan 6 bulan sekali Pak. Di situ pada saat terbit peraturan pertama kali itu terkait penundaan penerbitan izin baru, itu kan diberikan pengecualian untuk izin-izin yang terbit sebelum diterbitkan ini boleh mengajukan. Alhamdulillah kami sudah ajukan Pak. Kami sudah dikeluarkan Pak, sudah dikeluarkan dari revisi peta PIPIP. Itu kami ada Pak, nanti kami sampaikan kepada Bapak. Saya kebetulan nggak tahu Pak, cuma ada, saya sampaikan kepada pimpinan sidang nanti, saya susulkan. Artinya itu sudah kita lakukan Pak. Proses terkait permohonan pelepasan kawasan hutan itu sejak PP 60 itu sudah kita lakukan. Mungkin saya yakin ada dokumen itu Pak di kawan-kawan Dinas Kehutanan ataupun di provinsi maupun di mana Pak. Nah, yang terbaru Pak, kemarin kan sempat stagnan, bukan hanya kami. Semua perusahaan yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP 104 semua tiarap karena belum ada peraturan teknis. Juklatnya belum ada Pak. Dan ya yang mungkin yang sempat disampaikan Pak Abu Khairi tadi terkait undang-undang Ciaka itu kan keluar Pak. Sehingga kan dari situ kalau nggak salah terbit tahun 2020, tapi juklatnya nggak langsung keluar ya Pak ya. Ada P21 berapa ya? Ya pemain itu kan terbitnya setahun setelah. Nah 2 bulan, tapi ada lagi yang juklat terbaru Pak, sebentar Pak. Ada lagi ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, kami pun atas dasar terbitnya permen itu kami menyurati kembali kepada Kementerian Dirjen Planologi Pak. Dan di situ pada tanggal 30 Agustus 2021 Kementerian LHK itu mengeluarkan SK 531 garing Men LHK garing Setjen garing KUM titik angka 1 garing 8 garing 2021 tentang data dan informasi kegiatan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh perizinan di bidang kehutanan. Itu masuk dalam SK tahap 2 Pak. Mungkin kalau dari kawan-kawan kehutanan SK tahap 2 ya Pak ya. Itu sudah masuk Pak. Artinya saat ini kami menunggu verifikasi dari kawan-kawan planologi. Kami sudah menyurati untuk dibentuk tim terpadu untuk turun ke lokasi kami menindaklanjuti permohonan Farmal 1. Ya kan? Dan kami sebetulnya sangat apa Pak? Sangat berharap juga dari rekomendasi pansus ini dapat memberikan tekanan Pak, dapat memberikan semacam dorongan kepada kementerian untuk menindaklanjuti Pak. Karena kalau nggak salah Dinas Perkebunan pun provinsi diminta untuk mendata semua izin-izin yang telah terbangun di kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Nah, di situ kami masuk Pak, dalam rekomendasi kami dapat rekomendasinya pelepasan kawasan hutan. Artinya Pak, kalau itu bisa kita bantu Pak, bantu dorong bersama-sama Pak, mungkin masalah ini sudah selesai nantinya. Karena dari pelepasan kawasan hutan itu pun nanti ada kewajiban kami 20%.
Belum lagi nanti pada saat itu sudah clear, kami mengeluarkan HGU lagi 20% lagi kan Pak. Nah, mungkin itu Pak. Jadi kami harap media ini pun kami berterima kasih diadakan sehingga dapat mendengarkan juga dari kami Pak, selaku investor yang merupakan masyarakat Bapak juga Pak. Itu Pak. Mungkin itu sekelumit kenapa belum sampai permohonan HGU itu belum kami lakukan, karena kami masih dalam proses untuk permohonan pelepasan kawasan hutan Pak. Ya, terkait yang tadi Pak Natif ya, bukan Pak siapa? Pak Robin tadi menyampaikan yang masalah apa Pak? Yang sedikit mengusik masalah tidak penting itu HGU. Itu pun terus terang setelah beliau sampai ke Jakarta, saya ribut Pak. Karena saya tunjukkan ada aturan yang mewajibkan itu wajib Pak HGU. Nah, kalau boleh bilang Pak, itulah juga salah satu alasan kenapa akhirnya beliau nggak diteruskan di perusahaan, yang mestinya saya nggak perlu sampaikan di sini. Karena udah ngawur bukan dari statement perusahaan Pak. Artinya kalau dari sisi kami, kenapa kami belum melakukan HGU kan berproses di permohonan pelepasan kawasan hutan Pak. Mungkin itu Pak. Izin, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya ini